Mohon maaf, sebentar lagi acara akan kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ustadz Ali Abu Haidar, yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Kudo Bapak Haji Rame Agus Purnama MPD, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kudo Ibu Haja Sukira, yang kami hormati pengurus harian pimpinan ranting Muhammadiyah Sidoarjo Timur, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Hidayah Mertum beserta semua pengurus, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kudo, Ketua Nasyatul Aisyah Kudo, Komandan Kopam Kudo, dan yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Pemuda dan Nasyatul Aisyah se-Panewan Kudo beserta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis pengajian ini dalam rangka syawalan dan pengajian dengan tema merajut ukhuwah, menguatkan dakwah dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, di sini saya sebagai pembawa acara yang akan membawakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat pengajian inti atau acara yang kelima lain-lain, dan acara yang terakhir penutup. Marilah acara pada malam hari ini kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi dapat memberikan kelancaran pada acara pada malam hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada yang bertugas Saudari Siti Nur Hayati dan Ken Sitai, kami persilakan.
wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dan segala firman-firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda Siti Nur Hayati dan Ken Sita Ayi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang semua yang ada di sini beragam keberkahannya Allah. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama mewakili dari Angkatan Muda-Mudi AMM Pundong, Saudara Lutfi Hadianto, untuk melakukan sambutan beserta ikrar syawalan. Kepada Saudara Kang Lutfi Hadianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Umroh Bapak Agus Purnama, yang kami hormati Ustadz Ali Abu Hidar yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati juga kepada Ibu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Aisyah Umroh, Ibu diketuai oleh Bu Sutira beserta jajarannya. Terima kasih Bu Sutiranya. Kemudian ada yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Selaraja Timur beserta pimpinan ranting Aisyah Selaraja Timur. Terima kasih. Dan juga kepada rekan-rekan perwakilan remaja masjid dan juga muda-mudi di seluruh kelurahan Budong beserta teman-teman pengurus maupun anggota dan juga simpatisan dari Angkatan Muda Muhammadiyah Budong yang kami banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah yang Maha Baik, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul tatap muka dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang untuk menyampaikan risalahnya sehingga sampailah kepada zaman yang terang benderang ini. Para hadirin dan juga teman-teman AMM yang kami banggakan, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga tamu undangan dan beserta teman-teman yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan acara pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini adalah syawalan dengan tema merajut ukhuwah untuk meraih jannah. Kenapa kita ambil tema itu? Karena ukhuwah itu adalah suatu senjata yang insya Allah mumpuni lah, karena ukhuwah itu adalah persatuan. Sebagaimana yang tergambar pada zaman ini, teman-teman juga tahu umat Islam itu masih terpecah belah gitu. Seperti realita yang ada adalah terpecah belah. Jadi ketika ada sesuatu yang harus kita selesaikan dan kita belum siap untuk bersatu, itu kita masih belum bisa melangkah untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Maka kita junjung yaitu ukhuwah Islamiyah untuk menuju jannah. Dan menuju jannah itu sungguh suatu perjuangan yang amat sangat pelik. Maka dengan berjamaah, dengan berjalan ukhuwah, insya Allah kita akan bersama-sama menyatukan tekad dan harapan yang tujuannya adalah ridhoillah. Yang kedua, kami mewakili dari teman-teman AMM Umroh, baik yang terstruktur secara donasi maupun yang kultural. Kami mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin apabila kami dalam berinteraksi dan dalam menyelenggarakan segala sesuatunya ada kurang dan lebihnya. Terakhir, marilah kita terus mengikuti acara-acara yang dijalankan oleh AMM Budong. Seperti yang tahun kemarin kita sudah ada Fajrul, alhamdulillah kita sudah ikuti. Kemudian yang malam hari ini adalah
setiap 3 bulan kita selenggarakan untuk pengajian triwulan AMM Gudong. Kebetulan ini adalah di bulan Syawal, kita adakan dengan tema Syawalan yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ali Abu Haidar. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak PCA, kepada Ibu Aisyah dan lain sebagainya, yang mana sampai detik ini, sampai saat ini masih terus mendukung dengan adanya kegiatan dari AMM, baik dari Nahdlatul Asia maupun dari Pemuda Muhammadiyah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, karena ini tadi langsung untuk menyambung ikrar halal bihalal, maka langsung saja kita aturkan untuk ikrar halal bihalal. Berarti ini kita ditirukan untuk jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan kepada ibu bapak serta saudara-saudari yang saya hormati, khususnya para sesepuh dan pembimbing kami di Angkatan Muda Muhammadiyah. Saya mengucapkan salam takzim dan permohonan doa restu. Kepada rekan-rekan seperjuangan, saudara-saudari seangkatan, serta adik-adik yang kami banggakan, saya sampaikan salam persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Kepada kesempatan yang penuh berkah ini, dalam suasana bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, serta menjadikan kita hamba-hamba yang kembali kepada Allah. Dengan tulus dan ikhlas, saya memohon maaf segala kekhilafan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, lahir maupun batin. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berkenan membuka pintu maaf bagi saya. Demikian pula, apabila ada khilaf dan kekeliruan dari pihak panjenengan semua kepada saya, dengan lapang dada dan hati yang ikhlas, saya pun memberikan maaf sepenuhnya. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita, menerima semua amal kebaikan kita, dan melimpahkan maghfirah serta ridhanya kepada kita semua.
Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Demikianlah ikrar halal bihalal. Untuk itu saya mewakili ANN di sini. Apabila ada salah dan gelap, mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Kang Lutfi Hadianto yang sudah mewakili dari Angkatan Muda Muhammadiyah Bundong, sekaligus tadi sudah memimpin ikrar syawarah. Memasuki sambutan yang kedua, kepada sambutan yang kedua yaitu dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bundong, Bapak Haji Ramya Agus Purnama MPD. Kepada Bapak Haji Ramya Agus Purnama MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Pak Romas ini, Ustaz Ali Abu Haidar, pengasuh sekolah belajar sirah di Mutiara Yogyakarta. Yang saya hormati dari pimpinan cabang Muhammadiyah yang hadir ini Bapak Mariono. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Bundong, juga hadir Ibu Sukira Ketua, kalian Bu Wajio. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Seroharjo Timur. Yang saya hormati para pimpinan Angkatan Muda Muhammadiyah Bundong, baik dari pimpinan pemuda Muhammadiyah maupun juga pimpinan Nasihatul Aisyah, dan juga semua adik-adik dari pemuda maupun pemudi pemuda Muhammadiyah dan juga Nasihatul Aisyah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan, melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini karena mendapatkan rahmat dari Allah, berupa kesehatan, kesempatan, dan Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang hadir pada saat ini, insya Allah karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah adik-adik semuanya ini mendapatkan keberkahan, insya Allah berkah yang banyak sekali. Salam salawat semoga tercurah terlimpah pada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa menunggu syafaat Allah melalui Rasulullah menjadi yang terakhir. Saya apresiasi kepada ANN Bundong mengadakan kegiatan ini, dan alhamdulillah kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bundong merasa senang sekali, bersyukur kehadirat Allah. Malam hari ini tampak banyak sekali yang hadir, dan kami senang karena kami menjadi mongkok karena akan ada generasi penerus kami. Ini merupakan generasi penerus yang nanti juga akan menggantikan kami, karena tidak mungkin ibu-ibu PCA, bapak-bapak PCM ini akan
terus menjadi pimpinan, maka akan saatnya nanti besok akan berganti. Karena pada malam hari ini mungkin yang terbanyak pertemuan dari sebelumnya ya. Saya sangat senang, bahagia. Nah, monggo para pimpinan, para pengurus AMM, pemuda maupun NA, untuk ke depan ditambah lagi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan jiwa muda, ya. Kegiatan yang variatif. Mudah-mudahan nanti ini akan istiqomah, ya, akan menjadi generasi penerus kami. Ketika melihat bertemu dengan adik-adik semua ini, PM maupun NA, ya, ini saya ingat ya quote dari Presiden pertama kita Soekarno, ya, yang mengatakan begini: beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kalau diberi 1000 orang tua, ini hanya bisa mencabut Gunung Semeru. Tapi diberi 10 pemuda saja, maka akan mengguncang dunia. Ini menggambarkan bahwa ada sinergi juga ya. Kalau orang tua itu melambangkan kearifan, pengalaman, ya, sehingga diperlukan saran-sarannya, arahannya. Sementara pemuda ini melambangkan energi, semangat, daya juang, dan tenaga perjuangan yang hebat. Nah, maka ini aset yang sangat berharga, sangat baik, ya, sangat bagus. Sementara kalau tentang pemuda ini, kalau Rasulullah pernah berpesan begini: saya wasiatkan para pemuda kepadamu dengan baik, sebab mereka berhati halus. Ketika Allah mengutus diriku untuk menyampaikan agama yang bijaksana ini, maka kaum mudalah yang pertama-tama menyambut saya. Sedang kaum tua dulu itu menentang. Ini pada awal Rasulullah berdakwah. Jadi yang menyambut pertama-tama itu justru dari para golongan pemuda. Kalau Rasulullah menyebut hati pemuda itu masih halus, masih lembut. Nah, ini untuk penghargaan pada pemuda untuk senantiasa berjuang dari muda, dari usia muda ini, karena adik-adik semuanya memiliki fisik yang kuat, daya juang yang kuat, dan juga kesempatan yang lebih panjang. Untuk itu saya pesankan, monggo adik-adik semuanya sekarang sudah pada on the right track, ya, sudah pada jalur yang benar. Ya, semangatlah bergabung berorganisasi di AMM, di Pemuda Muhammadiyah maupun DNA ini, karena adik-adik akan selalu diliputi, ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah berpahala besar dan banyak sekali manfaat adik-adik bisa berkumpul di tempat ini. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi apresiasi pada AMM, ya, yang terdiri atas pemuda maupun NA. Monggo silakan selalu melakukan kegiatan, dan kami insya Allah akan mensupport, mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh AMM. Monggo selalu berkomunikasi untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan AMM. Demikian yang saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Ramya Agus Purnama MPD
sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pundong yang sudah memberikan sambutan dan nasihat-nasihatnya. Semoga kita semua yang ada di sini bisa mengambil manfaatnya. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu pengajian atau acara inti. Pengajian yang akan dipandu oleh Ustadz Ali Abu Haidar. Kepada Ustadz Ali Abu Haidar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kesempatan bagi kami, buat kita semua kumpul di tempat yang semoga Allah berkahi. Semoga Allah rahmati majelis ini. Dan kalau sudah dirahmati Allah, itu berarti insya Allah dapat password untuk masuk surga. Ada yang nggak punya kuota, terus nyari apa kalau pas lagi nggak punya kuota? Apa dia? Wifi, kan? Habis itu pas diklik ternyata muncul kolom suruh masukin sandi, password. Pas dimasukin ternyata ada satu huruf yang salah. Berarti tersambung apa enggak? Enggak, karena ada yang salah, kan gitu. Tapi pas ternyata password itu dimasukkan, kata sandi dimasukkan dan sesuai dengan peraturannya, ternyata nanti terus tersambung, gitu kan? Kalau di HP kita nanti ada tulisan tersambung atau connected gitu. Nah, hubungan kita dengan Allah itu juga perlu kata sandi, perlu password. Kalau mau masuk surga juga sama, harus ada passwordnya. Dan password untuk masuk surga adalah rahmatnya Allah. Maka kita berharap semoga ngumpulnya kita di Masjid Nurul Hidayah ini, Allah kucurkan rahmat untuk kita. Allah kasih password masuk surga di majelis ini. Jadi semoga siapapun yang hadir di majelis ini, siapapun yang mendukung majelis ini, semoga kelak Allah kumpulkan di surga Firdaus al-A'la. Semoga siapapun yang hadir pulang ke rumah keberkahannya nambah. Datang ke sini disambut dengan baik oleh panitia, bahkan tadi sudah diberikan sambutan oleh Guru Ustaz Agus dengan nasihat untuk anak-anak muda. Dan kalau saya dipanggilnya Pak, tetap Pak saya, karena saya ini Ali Abu Haidar itu artinya adalah Ali Abu itu artinya bapak, Bapak Haidar. Alhamdulillah kami diamanai 5 anak. Jadi anak saya ada 5, semuanya tak kasih nama Haidar Pak Agus. Jadi semuanya Haidar gitu kan. Makanya terus nama saya di sekolah belajar sirah, di tempat kami belajar sirah itu dipanggilnya Ali Abu Haidar. Jadi saya sudah bapak-bapak di sini ya. Umur saya 37, jadi umur saya 37 tahun. Saya nikah waktu itu umur 23 kalau nggak salah. Nah, makdul banyak itu pas Covid Pak. Wah, pas Covid kan disuruh di rumah terus, ya toh. Ya udah saya sama istri di rumah terus ya toh. Terus alhamdulillah nambah 3 Pak. Alhamdulillah Allah anugerahkan putra putri yang sejauh ini kami terus berupaya untuk mendidik dengan ilmu namanya Sirah Nabawiyah. Jadi kami punya aktivitas di satu masjid di Nitian tadi, dan sempat ngobrol sama Pak Agus, ternyata beliau juga pernah punya jejak dakwah di sana, di Nitian sana, Masya Allah. Ini senior kita, banyak belajar kita kepada beliau. Dan di sana ada masjid namanya Teras Dakwah. Nah, saya bisa nyampe sini gara-gara ulah satu orang. Orang Pundong ini ada yang dari sini nyampe di Nitian.
Setiap waktu itu kami bikin kelas 12 kali pertemuan belajar sirah dari Nabi lahir sampai Nabi wafat, itu kita ceritain 12 kali pertemuan sepekan sekali. Dan ada satu orang dari Pundong ini yang tidak pernah absen, yang saya tahu beliau itu nggak pernah absen, datang sampai ke Nitian sana, Giwangan sana itu. Saya lihat dari Google Map dari sini ke Giwangan aja hampir 50 menit. Kalau kami memang tidak tinggal di Nitian, kami tinggalnya masih ngalor lagi di daerah Kendungan Jalan Kaliurang gitu. Dan orang itu namanya Mbak Putri yang lungguh di paling belakang itu. Jadi tadi Masya Allah, saya juga bawa santri kami untuk dampingi saya ke sini tadi. Kita ngobrol di jalannya. Ini rumahnya Mbak Putri jauh banget dari teras dakwah itu, Masya Allah. Dan pahala yang insya Allah berikan kepada kita semua ini semoga ngalir ke beliau. Karena beliau lah yang kemudian mengajak kami untuk kesini. Dan wallahi saya sangat ridho dengan majelis ini. Saya senang banget dengan majelis ini. Sebagaimana Pak Agus tadi sudah sampaikan juga, bukan hanya masalah hadirnya banyaknya jamaah, tapi semangatnya itu yang semoga Allah jaga istiqomah ini kan gitu. Jadi banyak kemudian istiqomah itu Masya Allah luar biasa. Jadi ini yang kemudian kebaikannya harus kita jaga. Dan di momentum Syawalan ini memang kita tahu di negeri kita belajar tentang sejarah ini memang harus ditingkatkan lagi. Karena memang contoh misal kita belajar Syawalan ini, kita lihat dulu di masa Nabi Muhammad SAW, salah satu peristiwa di bulan Syawal itu ada peristiwa sangat besar. Di antaranya karena beliau itu melewati bulan Syawal juga banyak. Saya cuma ingin satu kisahkan aja. Dan qadarullah tadi yang dibaca suratnya juga pas banget dengan materi yang saya siapkan. Saya nyiapin satu materi, jadi materi sudah disiapin dari rumah gitu kan. Qadarullah saya dengarkan tadi Ananda Siti ya, kalau nggak salah tadi yang baca Quran tadi. Ya, Siti tadi Masya Allah suratnya pas dengan yang kami siapkan materinya. Tapi dengar-dengar saya tadi dibocorin ada door prize gitu Ustaz ya. Betul ya, ada door prize nih. Nah, sebelum sesi tanya jawab, karena nanti insya Allah ada sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya dengan materi yang kami siapkan. Saya ingin sampaikan dulu satu kuis dari saya. Nah, barangkali ada yang bisa jawab gitu kan. Selain di Siti masih ada tadi, yang baca Quran masih ada ya. Nanti di Siti langsung dapat hadiah satu dulu ya. Selain di Siti yang bisa jawab, kira-kira surat apa tadi? Surat apa? Suratnya aja deh, suratnya. Ayatnya belum deh, suratnya dulu. Ada yang selain di Siti ya, itu ada yang belakang tuh yang bisa jawab tuh. Ada yang mengajukan jawaban. Surat apa Mbak? Surat Ali Imran. Namanya Mbak siapa? Mbak Ufi. Oh Dewi. Mbak Devi apa Dewi? Oh Devi. Oke, Mbak Devi jawab surat Ali Imran. Surat Ali Imran, keluarga Imran. Ayatnya apa Mbak? Nomor ayatnya tahu nggak? Sampai 136. Ya, Masya Allah. Nanti Mbak Devi ya, Mbak Devi dapat hadiah insya Allah dari panitia. Saya dibocorin dari panitia sudah. Yang sebelum Mbak Devi kasih dulu ke Mbak Siti tadi baca ayat Qurannya Mbak Devi. Mbak Siti ada ya Mbak Siti ya? Ya, kasih hadiah dulu ya, karena siapa yang nyuruh baca ayat itu? Dari panitia ya? Oh dari panitia, Masya Allah ya. Pas gitu kan, saya siapin materi. Memang ini urusannya kalau udah Syawalan biasanya ayat itu selalu viral kalau acara Syawalan. Ada Pak? Betul, memang betul. Cuma saya ingin mengajak dengan tentu sekali lagi dari ilmu yang Allah amanahkan kepada kami, di antara adalah ilmu sirah nabawiyah, yaitu ilmu sejarah Nabi Muhammad SAW yang dibahas dari beliau lahir sampai wafat. Itu namanya sirah. Jadi sirah itu perjalanan hidup dari Nabi lahir sampai wafat. Biasanya cuma ambil cuplik dari ayat yang tadi dibaca. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ambil dulu deh misalkan 133-nya. Di situ ada perintah dari Allah untuk kita segera bertaubat kepada Allah. Itu poin pertama. Nanti ada poin berikutnya di ayat 134-nya Allah memerintah 3 hal.
Kalau yang tadi pertama itu ada perintah satu, yaitu bertaubat kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah untuk mendapatkan surganya Allah. Itu poin pertama. Poin ke 134 ayat 134 itu ada 3 poin. Nanti materi saya jadi kuis, boleh ya Ustaz ya? Boleh ya? Jadi kuis berikutnya nanti tafadhol kalau ada yang mau bertanya pun insya Allah disiapkan hadiah oleh panitia. Ada berapa Ustaz? 100 100 dikurangi, pokoknya banyak lah. Yang lebih dari 3 dalam ilmu bahasa Arab kan artinya jamaah, itu udah banyak gitu. Banyak, Masya Allah ini sudah yang datang banyak, progres yang banyak, bagian dari keberkahan dari majelis ini semoga ya. Berikutnya, poin pertama tadi, Allah merintahkan untuk segera minta ampun kepada Allah, berarti taubat. Sudah. Poin berikutnya, Allah sampaikan untuk 3 hal. 1, berinfak kepada Allah atau berinfak di jalan Allah. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan. Ada berapa poin berarti dari 2 ayat tadi? Ayat 133 ada berapa poin? 1, yaitu perintah untuk bertaubat. Oke. Poin yang di ayat 134 ada 3, berinfak di jalan Allah, kemudian menahan amarah, dan ketiga adalah memaafkan. Pertanyaan saya, ada nggak dari 4 poin tadi, minta ampun kepada Allah, berinfak, menahan amarah, dan memaafkan, ada nggak perintah minta maaf? Ada apa nggak? Kira-kira ada apa nggak? Tenang, kita tetap perlu minta maaf kok, tetap perlu ya sahabat-sahabat. Yang acara syawaran malah rano minta maaf gitu ya. Judulnya ini kita saling memaafkan, maka dimulai dari minta maaf. Pertanyaan saya kembali lagi, poin pertama tadi apa? Minta ampun kepada Allah, itu ayat 133. Ayat 134-nya ada 3 poin, berinfak, menahan amarah, dan memaafkan. Ada perintah minta maaf di situ? Ada apa enggak? Dari 4 poin tadi. 133 perintahnya minta ampun kepada Allah. Ini ada nggak perintah minta maaf kepada manusia? Oke, saya ulangi. Poin pertama, minta ampun kepada Allah. Pertanyaan saya, perintah ini untuk orang bersalah atau orang yang disalahi? Bersalah. Yang bersalah berarti tugasnya adalah minta ampun kepada Allah, kan gitu ayatnya, betul ya? Minta ampunnya kepada Rabb, kepada Tuhan kalian. Sudah. Sekarang 3 poin berikutnya, berinfak, menahan amarah, dan memaafkan. 3 ini untuk yang bersalah atau yang disalahi? Yang bersalah tadi suruh minta ampun kepada Allah. Adapun yang disalahi, yang terzalimi, yang menjadi korban, Allah perintahkan 3 hal tadi. Pertanyaan saya, adil apa enggak? Yang salah suruh minta ampun sama Allah, bahkan enggak ada di situ suruh minta maaf kepada manusia. Ada apa enggak? Tenang, nanti tetap ada kok, minta maafnya nanti ada. Cuma pertanyaan saya, di ayat ini ada enggak manusia disuruh minta maaf kepada manusia? Di ayat itu enggak ada. Enggak ada ya? Betul ya? Enggak ada. Justru yang jadi korban Allah perintahkan 3, berinfak, menahan amarah, dan memaafkan. Kira-kira adil apa enggak? Oh, dia salah malah aku mau memaafkan, ini piye gitu kan? Oh, dia minta maaf kok. Paham maksud saya? Ada 4 hal yang Allah berikan di ayat 133 dan 134. 4 hal itu memang kalau kita pisah kayak tadi itu, sing salah mungkon minta maaf sama Allah, selesai. Bahkan jaminannya dia masuk surga. Paham? Adapun yang disalahi, yang jadi korban, Allah membahas tentang 3 hal, berinfak, menahan amarah, dan memaafkan. Contoh. Pernah gak kita di jalan ada orang reteng kanan belok kiri? Gak usah nuduh ibu-ibu, kadang mau lanang ya kayak gitu, sama aja. Kadang reteng orang muni di lali gitu kan. Nanti
kita juga salah, yang laki-laki, nggak mesti ibu-ibu gitu kan. Pertanyaan kita nih, pas orang itu salah rating kanan belok kiri, kita lagi mau nyalip dari sebelah kiri. Lakotarullah umpamanya tabrak jeder gitu. Pertanyaan saya, yang salah siapa? Yang rating, ya. Yang nyelip dari belakang tadi jeder, dia juga kecelakaan terus kira-kira atau nggak harus kecelakaan deh, kadang itu nggak pakai kecelakaan aja, mau maksud gitu loh, selamat gitu, antara klakson muni dowo banget gitu kan, atau ada ungkapan yang bahkan dari ini viral, betul nggak Dik? Yang gitu loh, sing ngopo gitu kan. Tahu nggak awal pertemuan mereka itu diawali dari kalimat apa kan, ngerti ya? Kalimat yang terlontar karena emosi di jalan. Sudah, itu yang kemudian Allah tuh pengennya gini. Kalau ada orang salah, ini orang salah nih, kita yang disalahi anggaplah kita korban. Perintah Allah adalah berinfak, menahan amarah, dan memaafkan. Kira-kira konflik yang terjadi di video yang viral itu terjadi apa enggak kalau itu diterapkan? Tahan amarah, gitu kan? Memaafkan, yo wis nah. Jadi marah apa enggak? Nggak jadi. Adapun yang bersalah, umpamanya nih, dia memang salah, maka tugas dia adalah bertaubat kepada Allah. Kalau dia bertaubat kepada Allah, maka Allah ampuni kesalahannya. Pertanyaannya, perlu minta maaf gak kepada yang bersangkutan? Perlu apa enggak? Secara aturan dalam adab tata keramanya itu perlu minta maaf. Tapi Allah Maha mengampuni walaupun orang yang dimintai maaf belum memaafkan. Paham maksudnya? Oke, kalau tadi suasana lalu lintas agak membingungkan, anggaplah di rumah kita. Kan tadi temanya adalah merajut ukhuwah untuk menjemput jannah gitu kan. Ada istilah dalam agama kita namanya baiti jannati, rumahku surga. Bayangkan kalau ada orang tua dan anak. Pertanyaan saya, anak pernah salah nggak Bu? Pernah apa sering? Pertanyaan kedua, orang tua pernah salah apa enggak Dik? Anggaplah saya nih, saya ini orang tua, tapi saya juga anak dari orang tua saya. Saya mengakui, menyadari dengan keterbatasan ilmu saya itu bola-balik bikin salah ke anak-anak saya. Bola-balik. Kemudian saya juga menyadari pas zaman saya masih serumah dengan orang tua saya pun berulang kali membuat kesalahan kepada orang tua saya. Pertanyaannya, apa tugas saya menurut surat Ali Imran 133? Bertaubat. Jadi seorang ayah, jadi seorang bapak, kok salah ke anak saya, maka tugas saya adalah bertaubat. Sebagai anak, saya punya salah ke orang tua saya, tugas saya adalah bertaubat. Sekarang dibalik, orang tua saya pernah salah nggak ke saya? Pernah. Anak saya pernah salah nggak? Sering berdoa gitu kan. Contoh disuruh anak saya yang nomor 3 namanya Huzaimah, ini anak masih umur ya 5 tahunan lah, 25 tahun. Dia tuh kalau disuruh pipis gitu kan, Huzaimah pipis, nanti belum kebelet gitu. Ya udah nanti gitu kan. Nah, kadang terus orang tuanya juga lupa. Kalau itu harus ngompol gitu kan. Enggak suruh meneh gitu kan, tumpahan emosi gitu kan. Mau dikon pipis ra pipis sekarang malah ngompol gitu kan. Nek ranjel bengok gitu kan, rasanya kayak gitu kan. Kadang saya juga salah sebagai orang tua. Apa yang harus saya lakukan? Saya bertobat kepada Allah. Tapi anak juga kadang bersalah. Apa yang harus dia lakukan saat dia bersalah? Bertobat kepada Allah. Nah, pertanyaan adalah, saya sebagai orang yang terzalimi dari mungkin orang tua saya pernah salah kepada saya, atau mungkin anak saya pun pernah salah kepada saya, tugas saya apa? 3 hal tadi: berinfak, menahan amarah, dan memaafkan. Berarti dalam satu situasi yang sama, saya bisa jadi terzalimi, tapi juga saya bisa jadi menzalimi. Betul apa enggak?
Jadi akhirnya 3 lawan 1 tadi justru itulah keadilan Allah. Allah pengen kita ini menjadi orang yang mudah memaafkan sehingga mudah mengontrol amarah. Sehingga level terbaiknya adalah sak nesu-nesune wong, bahkan dia mengeluarkan harta, dia infakkan harta itu hanya demi biar Allah meridhoi dia yang saat itu dia lagi pengen marah tapi dia keluarkan hartanya. Bayangkan kalau semua orang lagi marah terus infak habis gitu, orang saldo masjid cepet. Dan itu kan konsep agama yang luar biasa kalau kita kembalikan dalam surat Ali Imran tadi. Bagaimana dengan orang yang mendolimi, orang yang bersalah? Dia cukup bertobat kepada Allah. Wah, kok nggak adil ya tadi ya? Oh, dia yang bersalah, masuk tobat terus selesai. Oh, bentar dulu. Kita ini kadang bersalah, kadang kita juga disalahi kan gitu kan? Maka Allah ingin melatih kita. Nek salah ngaku salah, kalau disalahi maafkan mereka, tahan amarah, dan bahkan kalau perlu keluarkan hartamu, berinfak, bahkan kalau perlu lagi atas nama orang yang mendolimi kita. Bisa benar gitu kan? Kita dua anak gitu kan, dan kadang-kadang kuangel gitu kan, marah emosi gitu kan, tapi kita memilih untuk maafkan kita. Bukan saya nunggu syawalan, nunggu oleh maafin ini jam tak tahun depan tak. Ini bersyawalan terus dulu kok gawe masalah meneh. Aku belum memaafkan nanti tahun depan gitu. Jangan nunda. Kenapa? Karena Allah pengennya sesegera itu dimaafkan. Pengennya segera itu kau tahan amarahmu. Allah pengennya kau berinfak. Tujuannya apa? Biar menghilangkan dendam di hati kita. Mungkin kalau memaafkan saudara sendiri atau bahkan anak sendiri mungkin lebih gampang kan gitu. Tonggo itu nanti salah betul. Tetangga itu pernah salah banget. Pertanyaan saya, kita pernah salah nggak kepada tetangga? Salahin apa bu? Ada. Nate suudon betul. Suudon kerbak. Pertanyaan saya, kalau kita pernah suudon kepada tetangga kita salah. Pertanyaan saya, perlu minta maaf apa enggak? Suudon loh, suudon itu belum terucap kepada orang itu loh. Mung duga, mung iro-iro. Terus motornya ganti gitu. Alah kayak paling, lagi batin kok nih, mung batin. Alah kayak paling manu gitu. Berpikir negatif, salah apa enggak? Perlu minta maaf nggak kepada yang disuudoni? Kita kacau betul ya. Kita bikin forum gitu kan, saling minta maaf. Kalau kayak gini masih enak pak. Pakai ikrar pula tadi, masya Allah orang memaafkan mudah. Ya, naudzubillah kalau habis kejadian acara syawalan selesai, kemudian orang suudon lagi minta maaf pripun bu? Para nih omahe jeng, kalau nyuwun ngapunten nggih jeng nggih. Lho lha pripun Bu? Kula wingi sonten foto suudon kali jenengan itu. Kira-kira ukhuwah tadi itu jadi pecah apa enggak? Pecah. Lah padahal majelis kita tujuannya hari ini adalah menjalin ukhuwah. Berarti nek ngoten angsal suudon tak? Tidak boleh. Babnya adalah kalau salah apa yang harus dilakukan? Bertaubat kepada Allah, itu cukup. Itu cukup. Belum nanti dosa namanya ghibah. Nanti bu, walau buat saya ibu, salah lanang ngopi ada, sing diundang wong 10, sing loro ra teko. Wis wong loro itulah dadi media ghibah gitu kan. Orang lanang orang wedok gitu kan. Enggak laki-laki enggak perempuan. Masih yang muda-muda nih ngerti ghibah mboten Mas? Napa niku tak enggak ngerti kan tentang ghibah. Tak jelasin. Ghibah itu merasani seseorang yang nggak ada, dan orang itu seandainya mendengar dia nggak suka, itu ghibah. Definisi ghibah adalah ngomongi seseorang yang orang itu nggak ada, makanya disebut ghibah. Ghibah itu dari kata ghaib, ghaib itu nggak ada, terus orangnya dirasani. Seandainya orang itu dengar, orang itu nggak suka, itu udah ghibah. Wah, wong kae ini jenggotnya ra nyambung karo kumise gitu kan. Orang itu nggak suka kalau itu dibahas, itu udah ghibah. Pertanyaan saya, perlu minta maaf nggak kepada orang yang kita ghibahi?
Demi menjaga ukhuwah, saran saya mohon jangan minta maaf kepada yang digibahi. Padahal jujur, betul. Karena gibah itu jujur. Tenang, ngomongnya kok yang ngomong, itu gibah. Kalau nggak kayak gitu berarti fitnah, sesuatu yang tidak terjadi kepadanya kemudian kita tuduhkan, itu bisa masuk dalam fitnah. Kalau gibah itu orangnya nggak tahu dan fakta yang dibahas memang fakta yang akhirnya orang itu jadi dongkol naik kerungu. Nah, kalau kita minta maaf itu kira-kira masalah apa nih? Acara syawalan isu-isu orang ini gitu, saya mau minta maaf ya, jenengan mau lalu nggak datang ke pengajian gitu kan, saya mau minta maaf, jenengan nggak salah ya teko gitu kan, terus dirasani gitu kan, ini saya mau minta maaf, malah kacau nanti. Itu sebabnya Allah tidak ada perintah di ayat 133 di surat Ali Imran itu tidak ada perintah untuk minta maaf, tapi minta maaf perlu nopo mboten. Di dalam kesalahan-kesalahan yang lain minta maaf perlu. Contoh, bu kagungan tonggo sing nate ngutang dereng lunasi. Ada apa enggak? Kalaupun ada, atau kita ada yang pernah punya utang, belum dibayar, terus kita bertobat pada Allah, utangnya lunas nopo mboten? Mboten. Kalau yang bab itu tetap harus minta maaf. Minta maaf ya kali setoran kan, kalau sakit nyicil pikiran, Allah berjanji barang siapa yang punya hutang kepada saudaranya dan dia niat karena Allah menyaur hutang itu, walaupun dia nyicil sampai dia meninggal umpamanya, tapi serius nyicil dia sampai meninggal kok dia belum lunas hutangnya, maka Allah menjamin kelak di akhirat Allah yang akan lunaskan hutangnya. Syaratnya pas masih hidup gelem nyicil, mau bertanggung jawab walaupun sesanggup dia, dengan kesepakatan tanggal waktu dan sudah ditentukan. Itu deh terakhir dari saya sebelum kita sesi tanya jawab, karena saya cuma pengen ngasih gambaran bahwa apa yang kami sampaikan tadi Allah berikan rumusnya di surat Ali Imran 133 itu ada hubungannya dengan peristiwa besar di masa bulan Syawal di dalam kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabat, yaitu pada peristiwa namanya Perang Uhud. Perang Uhud, ada yang pernah dengar? Perang Uhud. Pertanyaan saya, Rasulullah dan muslimin saat itu, para sahabat, pas Perang Uhud menang apa kalah? Menang apa kalah? Nah, betul. Peperangan itu terjadi 2 hari. Hari pertama muslimin kalah, hari keduanya kemudian muslimin berbalik menang. Hari pertama terjadi pertempuran, hari kedua tidak terjadi pertempuran tapi muslimin menang. Saya cuma ingin bahas yang hari pertama, di mana para sahabat saat itu mengalami kekalahan, bahkan Rasulullah SAW mengalami luka yang cukup parah, cukup berat, yaitu gusi beliau itu pecah karena kena hantaman senjata dari orang kafir Quraisy saat itu. Kalau kita pelajari di peristiwa Uhud itu, apa penyebab kekalahan muslimin? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Muslimin sudah sempat menang pada di hari pertama. Saat itu orang muslim jumlahnya 700 orang, sementara kafir Quraisy saat itu jumlahnya 3.000 pasukan. Terjadi peperangan di satu wilayah namanya Uhud. Uhud itu kalau umpama saya di posisi menghadap ke Mekah, dan posisinya Uhud itu ada di kota namanya Madinah. Jadi Madinah umpama di sini, Mekah di sana. Nah, Uhud itu ada di sebelah kanan saya sini. Dia membentang, dia bukan setinggi Gunung Merapi, bukan, ya mungkin kayak bukit lah, bukit tapi memang besar. Dan itu menjadi sistem pertahanan buat muslimin saat itu. Orang kafir ada di sana menyerang, dan di sebelah kiri muslimin itu ada bukit, ya nggak tinggi banget, tapi cukup untuk menjadi pasukan pemanah buat Rasulullah. Rasulullah mengutus 50 orang standby di bukit pemanah, sudah. Dan Nabi bersabda, pesannya Nabi ini yang membuat nanti mereka mengalami kekalahan gara-gara pesan ini, bukan gara-gara pesannya Rasul, tapi gara-gara mereka tidak taat pada perintah Rasul. Pesannya dari Rasul adalah standby di situ 50 orang ini, jangan
turun. Pesan Nabi itu, jangan turun walaupun kita menang atau kalah. Sudah itu pesannya jelas. 50 orang, Nabi memilih satu orang namanya Abdullah bin Jabir untuk memimpin. Maka 50 orang standby di bukit namanya Bukit Rumah. Adapun memanjang Bukit Uhud ini menjadi pertahanan sisi kanannya muslimin sehingga kafir Quraisy gak bisa nyerang dari sisi kanan. Jadi sisi kanan dilindungi Uhud, tapi yang kiri ada Bukit Rumah tadi. 50 pasukan pemanah siap. Yang terjadi adalah sekitar 2.800-an orang menyerang dari tengah itu masuk ke jalur tengah. Muslimin standby jalur depan, terjadi peperangan, baku hantam di situ. Adapun dari sisi sebelah kiri sudah standby 50 pasukan pemanah. Jadi kalau ada yang mendekat dari sebelah kiri tinggal dipanahi. Nah, panah itu udah kayak sniper mas. Jadi sekali tembak cep gitu bisa. Sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy gak berani nyerang dari sisi sebelah kiri, dari sisi kirinya muslimin. Yang terjadi peperangan terjadi di tengah. Akhirnya atas izin Allah, jalur yang bagian tengah ini, yang tanah lapang itu, orang-orang muslim berhasil menekan kafir Quraisy sehingga kafir Quraisy itu kabur kocar-kacir. Nah pas kabur itu kan bawa panah, bawa pedang, bawa perisai, itu semua dibuang. Nah yang penting selamat sih kan gitu. Pernah dikejar anjing mas? Pernah nanti sandalnya muncul? Pernah pengalaman Pak? Kita udah gak mikir sedang kita, yang penting apa? Selamat, yang penting selamat. Ditinggal itu barang-barang. Padahal busur panah itu paling murah kalau dirupiahkan harganya 50 juta. Paling murah. Pedang itu juga harga mahal semua. Ditinggal, yang penting melayu dulu orang kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Dari sisi sebelah kiri muslimin ada tim siapa tadi di situ? Tim pemanah. Mereka melihat harta, mereka melihat panah, anak panah, busur panah, pedang, perisai, itu mahal semua. Gitu ya Mas Ewan Bujaya. Beliau ini pelatih panah saya. Mas Ewan Boja ini, itu busur paling murah sekarang berapa Ustaz? Untuk yang murah aja buat saya aja gitu. 800.000 itu paling murah gitu kan. Sementara ini tadi panah buat perang itu pernah dinominalkan paling tidak sekitar 50 juta satu busur panah. Itu duit semua itu tersebar di bawah. Yang terjadi apa? Dari 50 orang tadi 40 orangnya turun dari bukit pemanah demi mengejar harta. Hati-hati, bukan tidak boleh nyari duit, bukan tidak boleh nyari harta. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kadang kita nyikut teman kita cuma gara-gara duit. Paham ya? Bukan tidak boleh nyari harta, boleh. Tapi kalau orang sudah tidak taat pada perintah Rasul, yang terjadi tadi, ini level para sahabat loh ini levelnya muslimin. Mereka turun dari bukit pemanah mau ngambil harta tadi, tujuannya baik sebenarnya, karena itu nanti mau dikumpulkan terus disetorkan ke Rasul biar nanti dibagi sama Rasul. Tapi Rasulnya udah pesan jangan turun dari bukit pemanah, entah menang ataupun kalah. Dan betul saat 40 orang itu turun, pemimpin mereka namanya Abdullah bin Jabir, dia mengatakan jangan turun, Rasulullah sudah pesan jangan turun, menang ataupun kalah, begitu pesan Rasul. Tapi 40 orang ini tidak peduli dengan nasihat dari pemimpinnya, maka mereka turun. Sudah karena harta, tidak taat pada pemimpin, bahkan tidak mentaati kalimat Rasul. Yang terjadi apa? Dari 3.000-an tadi atau 2.800 orang tadi yang terpukul mundur, ada 200 sisa pasukan yang dia diletakkan khusus untuk mengamati wilayah itu, bukit rumah tadi, bukit pemanah tadi. 200 orang ini adalah masih orang kafir yang saat itu dipimpin oleh seorang yang telah masuk Islam, orangnya cukup terkenal. Ada yang tahu? Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid inilah yang kemudian dia menyusuri dengan pasukannya sekitar 200-an orang. Dia berhasil masuk ke bukit pemanah, dikuasai wilayah itu, dan 10 orang semua dibabat syahid.
Hanya 10 orang yang tersisa, yang 40 kan udah pada turun tuh. Tersisa cuma 50, tersisa berapa? 10. Dari 10 itu 10 lawan 200 ini lebih ya. Menang apa kalah? Secara peperangan terhitung kalah, tapi di sisi Allah mereka menang karena mereka syahid. Mereka menang, justru mereka lah mendapatkan surganya nanti. Maka akhirnya Bukit Pemanah dikuasai kafir Quraisy. Yang terjadi adalah dari 2.800 yang tadi kabur, melihat pasukannya Khalid menguasai wilayah itu, mereka jadi berbalik. Ada serangan balik dari kafir Quraisy yang membuat muslimin di tengah ini harus segera menyelamatkan diri naik ke Bukit Uhud. Di posisi itulah nanti Rasulullah bahkan terserang sampai kemudian pipi beliau pun kena besi yang menancap sampai memecahkan gigi gerahamnya. Nanti ada sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah yang kena pedang, kena panah, kena tombak, sudah luka semua. Bahkan riwayat menyebutkan sampai 70 luka. Jatuh si Thalhah bin Ubaidillah ini dan orang mengira dia sudah meninggal. Tapi kemudian ternyata dia bergerak dan kemudian dia bisa bangkit untuk kemudian menyelamatkan diri naik ke Bukit Uhud itu. Dan nanti Nabi menjuluki Thalhah bin Ubaidillah sebagai syuhada yang masih berjalan, alias masih hidup. Situasi kondisi seperti itu, pertanyaan saya, siapa yang salah? Penyebab kekalahan siapa? Ada berapa orang ya? 40 orang. Pasukan saat itu totalnya ada 700. Dikurangi 50 yang di Bukit Pemanah, berarti ada berapa sisanya? 650 orang. Ayat tadi itu, Ali Imran tadi itu berkaitan dengan perintah ini tadi. Yang melakukan kesalahan ada berapa? 40. Yang menjadi korban berapa? 660 berarti gitu kan? Karena 10-nya juga syahid gitu. Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu apa perintah Allah kepada mereka berdua? Yang bersalah, kata Allah, segera bertaubat kepada Allah. Sudah itu dok perintahnya. Adapun yang jadi korban, bahkan tadi 10 orang tadi sudah meninggal, sisanya naik ke Gunung Uhud, Bukit Uhud. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya naik ke sana. Dan yang terjadi apa? Mereka diperintah oleh Allah untuk memaafkan, menahan amarah, dan berinfak di jalan Allah. Maka yang bertaubat dan yang mau berinfak, menahan amarah, bahkan memaafkan, semuanya kelak dikumpulkan di surga bareng-bareng. Kira-kira ada dendam apa enggak kepada yang 40 orang tadi? Tidak ada. Paham sampai di sini? Bahwa yang Allah perintahkan adalah sesalah-salahnya saudara kita, Allah perintahkan maafkan mereka, tahan amarah kalian, dan kalau perlu keluarkan harta kita, infak hanya untuk biar Allah melapangkan hati. Maafkan saudara kita, tahan amarah kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan orang yang paling kuat bukan orang yang paling iso bulan, bukan. Siapa yang paling kuat? Siapa dia? Yang paling kuat siapa? Yang paling hebat main Mobile Legends gitu, atau menangan di FF gitu. Awang sing pandai gelut aja kata Rasul, bukan yang paling kuat. Ada yang bisa jawab? Kasih hadiah. Siapa orang yang paling kuat menurut Rasulullah? Bukan yang pandai gulat kata Nabi. Siapa? Mau tunjuk tangan boleh? Ya, siapa Pak? Oh bukan, mau tak kira menjawab. Ya, Mbak siapa namanya? Mbak Hanifah. Mbak Hanifah. Ya, Mbak Hanifah dapat berbelas juga. Jawabannya beliau sudah sampaikan. Orang yang paling kuat menurut Rasulullah SAW adalah mereka yang bisa menahan amarah. Seorang ibu, seorang ayah bisa menahan amarah, maka dia orang terkuat di keluarga. Orang yang anak yang bisa menahan amarahnya, maka dia anak terkuat di keluarga. Tentu sekali lagi kita mungkin kadang masih melakukan kesalahan, hilaf, segera bertobat kepada Allah. Dan ada pun minta maaf itu bagian dari adab.
bagian dari tata krama. Sebaiknya perlu minta maaf, iya, tapi kita harus ukur ukhuwah ini kalau saya mintakan maaf jadi tercerai berai atau enggak, pecah apa enggak, harus diukur. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai kita sibuk minta maaf kepada makhluk tapi lupa minta maaf kepada Allah. Sibuk minta maaf kepada Allah justru itu membuat hati kita jadi tentram. Perihal kita belum dimaafkan, Allah tetap akan mengampuni. Kenapa? Karena Allah tidak bergantung kepada makhluk. Kita yang pernah salah sebagai anak minta maaf kepada Allah, perlu beradab kepada orang tua minta maaf, perlu, tidak masalah. Tapi ketahuilah seandainya pun orang tua kita masih marah umpamanya, Allah tetap akan mengampuni kita. Dengan begitu tetaplah kita minta ampun kepada Allah, dan sebaliknya kita yang mungkin pernah menjadi korban, maafkan mereka, tahan amarah kita, dan kalau perlu berinfak. Bahkan kalau perlu Pak, berinfak atas nama yang mendolimi kita. Loh, saya kata kebetulan itu semua wis ngelarani kita apa tetoknya duit Pak sodakoi atas nama gue. Luar biasa, kita di jalan ketemu orang ya-yaan nyelip atau apa dan sebagainya, asal ketemu Silverman, tahu Pak Silverman? Silverman itu kasih duit, saya infak atas nama orang yang tadi ya-yaan marahin ciloko saya dalam beli numpak motor umpamanya itu, infakkan atas nama orang itu. Oh Masya Allah, dendam itu hilang. Ngapain nyimpan dendam? Melihara dendam buat apa? Zaman itu korban nanti dendam bisa disembelih atau betul? Gak bisa. Apa yang disimpan dendam itu? Allah mengendaki agar dendam itu dituntaskan. Maka semoga syawara kita di malam hari ini menjadi momentum buat kita untuk semuanya bertaubat kepada Allah. Semuanya ngaku salah di hadapan Allah, termasuk yang ngomong ini bolak-balik bikin kesalahan, minta ampun kepada Allah. Adapun kita di saat posisi kita terzalimi menjadi korban, kita maafkan saudara kita tahan amarah kita, bahkan kita keluarkan harta kita untuk kemudian Allah meridhai kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah barakallahu fikum. Saya kembali kepada Ustaz Tuna untuk kemudian berada sesi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ali Abu Haidar yang sudah memberikan tausiahnya. Semoga kita semua yang ada di sini bisa mendapatkan manfaatnya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini kita membuka maksimal 4 pertanyaan, yang 2 dari Iwan, yang 2 dari Ahmad. Kepada yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Reni, izin bertanya ya Ustaz. Mohon diluruskan jika mungkin nanti ada yang keliru. Jadi dulu pernah Rasulullah itu ketika bermajelis seperti ini menyampaikan tausiah, ada tiba-tiba diberhentikan gitu ya, karena ada bilang ada yang memutus silaturahmi seperti itu di dalam ini kaitannya dengan rahmat tadi ya Ustaz. Soalnya ini sangat penting sekali. Sayang kan kalau misalkan kita udah bermajelis yang bagus ternyata ada seperti itu dan kita nggak sadar ternyata majelis itu bukan sesuatu yang dirahmati oleh Allah gitu Ustaz. Nah itu mohon dijelaskan Ustaz tentang sirahnya itu seperti apa, dan mungkin kita tidak boleh memutus silaturahmi itu kepada siapa saja, dan bentuk memutus silaturahmi itu yang seperti apa. Mungkin seperti Ustaz. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung mau dijawab atau Kalau ada dulu, kalau ada. monggo, kalau ada yang ingin menanyakan dari Ahmad maupun Ikhwan, masih kita persilakan maksimal 4 pertanyaan, jadi masih sisa 3. Ada dari belakang. Saya mohon izin untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
jika orang tua itu tidak merestui anaknya untuk mondok. Terima kasih. Oh, ada lagi dari Irwan mungkin, dari apa lagi Ibu? Cukup jelas ya, siap. Sementara dua dulu Ustaz, Iya, siap. mohon izin. Iya. Yang Iman kita kasih dua. Ya, bismillah. Pertama dari Mbak Reni, dari yang Mbak Reni ya. Mbak Reni. Mbak Reni ya. Dari Mbak Reni ya, itu ada sebuah hadis yang disampaikan. Jadi Nabi itu tiba-tiba menyampaikan tentang kondisi, sebenarnya inti dari materi beliau itu di saat itu adalah tentang haramnya memutus silaturahim. Dan barang siapa yang di dalam majelis itu ada seseorang yang memutus silaturahim, bisa mempengaruhi keberkahan rahmatnya Allah di majelis itu. Nah, muncul pertanyaan, sebenarnya silaturahim itu definisinya apa dulu kan gitu. Jadi perlu dipahami situasi kondisi pada saat itu. Jadi gini, definisi silaturahim, silah itu jalur, rahim itu rahim. Berarti silaturahim adalah jalur hubungan yang punya hubungan rahim. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah persaudaraan dalam terah. Itu yang disebut dengan silaturahim. Jadi misal kalau kita mudik itu ngumpul, itu ya ngumpul kan saudara dalam jalur rahim dari syubah kita kan gitu kan. Walaupun mungkin ada orang lain yang datang, dia pertanyaannya adalah apakah orang itu yang dari luar terah kita itu disebut dalam syariat sebagai silaturahim? Jawabannya tidak. Jadi saya datang ke Pundong ini, kalau saya nyebut saya mau silaturahim, sebenarnya secara ilmu syariat itu tidak tepat, karena saya tidak punya hubungan rahim dengan Bapak Ibu semua di sini. Nyatanya saya nggak pernah diundang terah arisan di sini kan gitu kan. Tapi bisa jadi antar tetangga, bisa jadi mereka adalah saudara serahim. Jadi yang dimaksud silaturahim adalah segala yang berhubungan dengan rahim, entah itu simbah atau naik lagi. Pokoknya yang masih satu simbah, satu terah, itu disebut dengan silaturahim. Kalau kita hari ini disebutnya ukhuwah, menjalin ukhuwah. Ukhuwah itu hubungan persaudaraan sesama orang-orang muslim, maka disebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan terhadap sesama orang beriman. Nah, itu bahasa syariat. Ketika sudah berganti jadi bahasa Indonesia, maka silaturahim itu artinya berkunjung, betul ya? Saya mau berkunjung, saya silaturahim gitu kan. Tahu nggak dalam bahasa syariat berkunjung itu sebenarnya tepat apa? Bukan silaturahim juga. Apa? Ziarah. Orang tambah materi gitu kan. Saya kontak Pak Agus gitu, Pak Agus saya mau ziarah pribadi, mumpung mampir ke Pundong gitu. Pak Agus ketika di rumah saya nggak ada makam saat itu. Karena ziarah itu mesti arahnya ke urusan makam. Sebenarnya makna ziarah itu apa? Ziarah itu datang mampir tapi dia tidak menetap di situ. Itu namanya ziarah. Jadi saya kesini ziarah ini kan, walaupun nggak ada makam di sini kan. Tapi itulah bahasa syariat yang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Tapi saat kita kembalikan kepada hadis Nabi tadi, yang disebut dengan memutus silaturahim adalah yang dalam satu keluarga besar. Kenapa? Karena di masa itu para sahabat itu ada yang sudah masuk Islam, tapi orang tuanya belum masuk Islam. Nah itu nggak boleh membenci orang tuanya sampai memutus hubungan dengan orang tuanya, dengan Pak D-nya, dengan Bu D-nya. Itu nggak boleh. Rasulullah SAW punya Pak D namanya Abu Lahab. Yang kita tahu ada surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, itu tentang Pak D-nya Rasul. Plus Bu D-nya namanya Bu Ummu Jamil, yang Allah sebutkan juga ahli neraka, wa imra'atuhu hammalatal hatab.
suami istri sama-sama sepakat masuk neraka. Ada keluarga kayak gitu. Tapi apakah Rasul memutus silaturahim dan gak mau kontak-kontakan dengan segala yang hubungannya dengan Abu Lahab? Enggak. Nanti ada anak putrinya Abu Lahab namanya Durrah binti Abu Lahab, itu masuk Islam. Jadi tidak diperbolehkan memutus silaturahim. Walaupun orang itu bahkan dalam kehidupan para sahabat tadi mereka adalah orang kafir, tidak diperbolehkan. Kenapa? Justru akhlak kita yang setiap hari ngaji, yang kita tahu bahwa cinta kita kepada Rasul, maka seharusnya uswah kita Nabi Muhammad SAW kita teladani, tentu bertahap, sehingga akhlak baik itu bisa jadi membuat orang yang tadinya tidak mencintai Islam justru masuk Islam gara-gara akhlak kita. Jadi tidak diperbolehkan memutus silaturahim dengan alasan apapun. Perihal mereka kayak Abu Lahab tadi kafir, itu urusan dia dengan Allah. Tapi membenci keluarga besarnya Abu Lahab itu juga sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka berbagi hubungan silaturahim kita dengan keluarga kita, dan ada kebenaran ukhuwah ini. Kalau silaturahimnya baik, maka insya Allah kita bersosial pun juga jadi lebih baik. Begitulah Rasul memberikan panduan kita untuk memperbaiki peradaban manusia ini, dimulai dari perbaikan keluarga, kemudian terah besar kita silaturahim, kemudian masyarakat. Insya Allah itu jadi ukhuwah Islamiyah yang terjaga dengan sangat baik. Itu Mbak Dewi, semoga menjawab. Terakhir dari Mbak Ayu, ya. Mbak Ayu, bagaimana sikap kita kepada orang tua kita yang mungkin orang tua kita belum ridho saat kita mondok? Ya, ini karena pertanyaan POV dari seorang anak perempuan. Saya tidak tahu ini pertanyaan tentang Mbak Ayu atau temannya Mbak Ayu, Allah alam, dan yang bertanya adalah seorang perempuan. Saya membayangkan saya sebagai seorang ayah punya anak perempuan yang kondisinya hari ini kita tahu tadi Pak Kepala Panitia sudah sampaikan bahwa Mas Lutfi ya tadi ya, sudah sampaikan kondisi kita hari ini lagi carut marut Islam kita, ada kekhawatiran memang muncul Pak. Jadi saya sebagai seorang ayah pun kekhawatiran itu muncul walaupun pada level pondok pesantren sekalipun. Kenapa? Bukan justru saya memotivasi itu tidak mondok, bukan. Saya lebih ke kalau pengen anaknya mondok, bapaknya yang harus mencarikan pondok yang kira-kira sang bapak ridho di tempat itu. Jadi akhirnya bapaknya yang harus mempelajari pondok mana adik yang pengen kamu masuki, bapak harus pelajari dulu, supaya kita tidak sembarang di pondok mesti habis gitu kan. Oh belum tentu. Saya bukan sedang mencela pendidikan Islam, bukan. Saya lebih ke sisi sebagai ayah harus bertanggung jawab terhadap konsep kualitas pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anaknya, wabil khusus anak putrinya, karena memang menjaga anak putri itu kualitasnya sampai Nabi mengatakan barang siapa mendidik anak putrinya, 2 anak putri, kemudian dididik dengan agama lalu dinikahkan, maka Allah haramkan api neraka untuk kedua orang tuanya. Itu anak putri itu. Tapi anaknya 2 ya Pak ya. Nah, terus ada sahabat yang anaknya 1 yang perempuan, hanya dia. Ya Rasul kalau 1 gimana gitu kan? Kata Rasul ya wis 1 juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi begitu Mbak Ayu, bagaimana sikap kita kepada orang tua kita? Maka mungkin sebaiknya diajak diskusi pada sisi apa kelebihannya pondok yang lagi kita tuju, kemudian didiskusikan dengan orang tua kita. Seandainya Allah menghendaki bahwa orang tua kita tetap tidak ridho, katakanlah, maka taat kepada ayah itu justru lebih baik. Insya Allah justru ridho Allah lebih longgar di sana. Kita mungkin punya keinginan yang belum tercapai dengan mondok umpamanya, tapi taat kepada ayah itu jauh lebih utama. Walaupun sekali lagi mungkin perlu didiskusikan lebih baik, mungkin diperlukan mediator, guru kita mungkin yang perlu matur kepada bapak kenapa perlu mondok di tempat ini, karena ini ada pelajaran seperti ini yang kami memerlukan. Dan insya Allah kalau itu kebaikan, bukan hal yang tidak mungkin Allah mudahkan orang tua kita melapangkan hatinya untuk kemudian meridhoi anaknya menuntut ilmu, bukan hanya di pondok, bahkan sampai ke Timur Tengah sana menjadi satu tempat yang kita tahu menjadi rujukan para ulama hari ini. Itu Pak Ayu, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya cukup, mungkin cukup. Baik, masih kita kasih kesempatan terakhir
dari Iwan atau mas-masnya yang masih muda ini, bila masih mempunyai masalah unek-unek dan lain sebagainya bisa ditanyakan. Monggo kita kasih kesempatan mas-masnya, ada yang mau bertanya atau menyampaikan masalah unek-unek dan lain sebagainya, ada tidak? Atau mungkin dari mas-mas yang sudah senior, cukup? Tidak ada? Oh, satu dari mas yang senior ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus. Bertanya atau minta saran. Jadi kita kan hari ini menjalin ukhuwah, gitu. Tapi berkaitan dengan ukhuwah itu, mungkin kalau dilihat dari sini itu ada berbagai macam perbedaan atau masalah gitu. Ada yang muda, ada yang rada tua, Nah, untuk menjalin ukhuwah yang baik itu ke depannya, dan kalau saya sih inginnya tetap sesuai dengan syariatnya. Cara atau saran yang bagus itu seperti apa? Karena melihat kondisi yang sekarang itu ada yang bisa teratur, bisa diatur, ada yang tidak bisa diatur. Itu pakem-pakemnya atau cara yang baik itu seperti apa? Gitu Mas. Ini pertanyaan terakhir tapi paling berat. Jadi konsep dalam Quran yang disebut dengan khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Pengganti itu artinya regenerasi. Dan ayat itu ada di ayat 30 dalam surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan akan menciptakan makhluk yang makhluk itu ditempatkan di bumi dan mereka akan nanti akan beregenerasi. Dan itulah manusia. Dan kemudian malaikat bertanya, ya Allah, sebenarnya khalifah itu apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah mengatakan sendiri, mereka adalah makhluk yang nanti bikin kerusakan di bumi. Itu disebut dulu kerusakan di bumi. Lah malaikat yang kaget, lah ngapain? Ngapain ya Allah bikin makhluk diletakin di bumi, bikin rusak gitu? Allah sendiri yang mengatakan mereka nanti melakukan kerusakan, bahkan bertumpah darah. Ya wajar kalau malaikat bertanya kan gitu. Tapi apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui yang kamu tidak tahu. Nah, kunci kalimatnya di situ Pak. A'lam, ilmu. Maka regenerasi ini baru akan terjalin ukhuwah itu baik kalau hubungannya adalah hubungan ilmu. Contoh, ketika Rasulullah SAW tadi Pak Agus sudah sampaikan, yang membantu dakwah Nabi itu malah justru anak-anak muda. Justru anak-anak muda. Anak muda yang minat dengan ilmu, insya Allah mudah diatur. Tapi anak-anak yang fokusnya hanya pada hiburan, tidak minat dengan ilmu, itu masalah. Ceklah kepada orang tuanya masing-masing, betul kan? Anak yang minat dengan ilmu, masya Allah, itu insya Allah mudah diatur. Walaupun bukan berarti nggak ada masalah, tetap akan ada masalah. Masalah itu sepanjang hidup kita akan ada. Tapi cara mendeteksinya gitu Pak. Kalau kita lihat ada generasi yang sibuk dengan hiburan terus, asal dikasih ilmu nggak ketelan gitu, kasih hiburan langsung berangkat gitu. Hal-hal kayak gitu yang perlu dideteksi. Akhirnya fokuslah kepada mereka yang minat pada ilmu. Itu kunci utama. Walaupun jumlahnya sedikit, sudah pasti itu jumlahnya sedikit. Karena Nabi sendiri yang menyampaikan tentang pemuda yang tadi banyak menolong Nabi itu pemuda jumlahnya sedikit dibandingkan mereka yang menolak Nabi. Artinya yang melakukan kerusakan di bumi itu lebih banyak kalau kita bicara jumlah. Maka masya Allah anak-anak muda yang mau hadir di majelis ta'lim inilah yang kemudian harus dijaga. Tapi Pak, untuk mengkaitkan visi tentang 3 generasi tadi yang sepuh banget, kemudian yang rodok sepuh gitu kan, sama yang muda banget itu, 3 generasi ini anggaplah kakek, orang tua, ayah, dan anak-anak. Katakanlah 3 generasi itu indikasinya Pak, atau cara mengkaitkannya adalah cari satu materi yang semua orang sepakat untuk melakukan perbaikan. Di mana itu? Cari tempat di mana di situ ada kerusakan dan bertumpah darah di muka bumi ini, kira-kira ada di mana Pak? Tempat yang di situ ada kerusakan
dan darah bercucuran di mana-mana. Wilayah itu ada di mana? Di mana dia? Di mana? Di mana? Palestina, di tanah Syam. Dan itu sudah Allah berikan gambaran di Masjidil Aqsa, Pak. Baru tahun ini, Ramadan tahun ini, tidak ada tarawih, tidak ada Jumatan, tidak ada iktikaf, tidak ada buka puasa di sana. Siapa yang melarang? Israel. Dan Israel punya aturan. Sebelumnya, sebelum dilarang itu, yang boleh datang ke masjid hanya yang umurnya di atas 50 tahun bagi warga sana. Kalau pendatang, wisatawan boleh masuk. Itu pun disortir banget. Tapi warga di sekitaran situ yang masih tinggal di sekitar Masjidil Aqsa hanya yang umur di atas 50 tahun. Di bawah 50 tahun nggak boleh ke masjid. Berarti yang bisa sholat di Masjidil Aqsa generasi muda atau generasi tua? Tua kan? Pak, perhatikan kalimat Nabi ini. Kata Nabi begini, kalau wilayah sana atau Syam itu rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Berarti kalau di sana bermasalah masjidnya, yang sholat cuma yang sepuh-sepuh, sama nggak dengan masjid di negeri kita? Sama apa enggak? Pertanyaannya, emang hari ini anak muda dilarang ke masjid? Enggak loh, betul kan? Enggak dilarang loh masuk, betul kan? Boleh nggak ke masjid? Justru paling diharapkan oleh takdir itu kalau generasi muda ini mau ke masjid kan gitu. Bahkan mereka yang mau ke masjid itu adalah tanda bahwa mereka mencintai ilmu. Jadi kami gampang Pak mendeteksi mereka yang mau datang ke masjid, anak-anak muda yang mau datang ke masjid itu yang kemudian kita openi Pak. Kita coba berikan mereka ruang untuk menyampaikan pendapatnya, apa yang kemudian ingin mereka sampaikan, keluh kesahnya apa, kita coba tampung. Tidak harus selalu disetujui, tapi ditampung dulu. Karena nanti mereka akan menyampaikan kegelisahan itu dan kita akan berikan ilmunya. Gini loh, sampai kemudian pada sisi yang bukan hal yang tidak mungkin. Masjid ini Pak, sebagaimana Nabi pernah memberikan contoh, Nabi itu wakaf masjid, habis itu Nabi wakaf pasar. Pasar, benar-benar pasar. Masjid, pasar, masjid, pasar, masjid simbol pendidikan, pasar simbol ekonomi. Siapa yang menjalankan ekonomi? Siapa lagi kalau bukan anak-anak mudanya? Karena anak muda nanti Masya Allah mereka punya kekuatan energi yang luar biasa, tapi perlu diberi ruang, diberi tempat aspirasi untuk mereka menyampaikan. Tapi sekali lagi koridornya ilmu. Maka Insya Allah regenerasi akan bisa terjalankan, walaupun sekali lagi juga butuh proses Pak, butuh proses karena memang menjauhnya anak muda dari masjid itu sudah diprogram oleh Israel dari indikatornya dari Masjidil Aqsa sana. Kalau Masjidil Aqsa masih bermasalah, maka hampir seluruh masjid bermasalah, hampir seluruh masjid. Dan itu kita bisa rasakan juga. Sholat itu pas soft terdepan mesti jamaah-jamaah para senior gitu kan. Soft belakang langsung anak-anak, gitu kan. Saya itu di kampung saya itu Masya Allah, sing sholat, sing sepuh, habis itu bergedek, nggak ada anak mudanya, caci lek kabeh, mas caci lek berisik pol gitu kan. Nanti yang sepuh nggak kuat, bentar gitu kan. Lalu nanti wanita lapor ke bapaknya nanti mau harus mata tatamu gitu kan. Nah, ini kondisi ini tentu menjadi kegelisahan buat kita. Tentu ini yang kemudian yuk kita ajak anak-anak muda untuk mencintai ilmu. Bukan tidak boleh nyari hiburan mas, bukan nggak boleh. Tapi kalau kita mencintai hiburan sampai mengabaikan ilmu itu bahaya. Itu mesti merepoti banyak orang. Mobil khusus orang tua, mesti repot banget. Sudah banyak orang tua yang sudah ngeluh. Saat gimana ya anak saya itu ngegame terus gitu kan. Ini gimana ya suruh ke masjid nggak mau. Itu sudah banyak keluhan itu. Maka itu yang kemudian yang kita perbaiki. Kalau memang ada unsur salah kita sebagai orang tua, maka kita ampun kepada Allah. Kalaupun anak kita melakukan kesalahan, mari kita maafkan mereka. Semoga mereka kemudian Allah lapangkan hatinya dan kemudian mencintai ilmu yang mau menjadi regenerasi berikutnya. Maka Bapak, Allah al-Biswab, jazakumullah barakallahu fikum. Jika ada benarnya itu semua dari Allah. Jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami, semoga Allah mengampuninya. Saya kembalikan kepada Ustaz untuk ditutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Ali Abu Haidar yang sudah menyampaikan tausiahnya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, nasihat-nasihat dari beliau, Masya Allah.
luar biasa. Marilah kita bisa mengambil manfaatnya. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, namun sebelum saya tutup, beberapa informasi untuk saya sampaikan. Yang pertama, untuk akhwat yang rumahnya jauh atau rumahnya perlu pendampingan, kita fasilitasi dari teman-teman Pokam siap untuk mengawal sampai ke tempat yang dirasa cukup nyaman. Sekali lagi, untuk teman-teman dari akhwat yang rumahnya cukup jauh, kita fasilitasi dari teman-teman Pokam siap mengawal sampai dengan tempat yang dirasa cukup nyaman. Dan untuk selanjutnya kepada Mbak Siti Nurhayati, Mbak Ken Sita Ayi, Mbak Devi, Mbak Hanifah, Mbak Reni, Mbak Ayu, untuk nanti maju ke depan setelah acara kita tutup mengambil door prize. Dan ini untuk door prize masih ada 2. Kita langsung saja untuk pembagian. Saya punya pertanyaan, bukan pertanyaan ya. Siapa yang tadi di sini ada 12 ini upload di media sosial untuk kegiatan kita pada malam hari ini? Maksimal 2 orang. Misalkan banyak yang datang, nanti kita sortir sesuai dengan waktu upload yang tercepat. Untuk kategorinya yang ada di ruangan ini, bukan pamflet maupun bukan link YouTube. Sementara itu saja, 2 orang yang maksimal. Nanti kita pilih yang tercepat atau yang paling awal uploadnya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara, apabila saya dalam memimpin atau membina acara pada malam hari ini banyak salah kata, banyak salah ya baik. Mohon maaf, ada informasi dari panitia. Nanti setelah saya tutup, foto bersama dulu. Untuk tempatnya sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Nanti berdiri atau duduk saja. Kepada Bapak Ustadz dan tamu undangan nanti dipersilakan untuk di depan dan kita mau ambil gambarnya. Sekali lagi, apabila saya dalam memimpin acara pada malam ini banyak salah dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dipersilakan Ustadz, Pak Ketua untuk foto bareng, foto bersama di depan mas-masnya ini menghadap ke barat. Ya, bisa. Perapat ya, biar lebih kena semua. Ini yang di tiang ini ke belakang ini, ke tengah. Untuk yang ke sebelah tiang sana juga mohon untuk merapat ke tengah. Saya minta tolong sebentar untuk terakhir kita sesi foto. Moga Mbak yang di tiang sini karena tidak kelihatan nanti untuk geser ke tengah. Mas, ya Mas, geser ke belakang atau di belakang. Mas Ajis, foto belakang sini. Sudah cukup ya? Sudah cukup Pak Agus?
Pak Feni ada? Dari C dokumentasi ada ya? Atau Pak Agus sendiri?